Mari kita sekali lagi menunduk, melewati hiruk-pikuk kehidupan kita yang besar, dan fokus pada satu titik kecil di tanah, seekor semut. Secara individu, semut ini adalah tabula rasa. Otaknya, yang hanya seukuran biji wijen, berisi sepersekian persen sel saraf otak kita. Ilmuwan telah mengujinya. Jika kamu mengisolasi semut ini, ia akan mati karena kebingungan, tidak mampu mencari makan atau bertahan hidup. Namun, inilah keajaiban dan kengerian dari alam. Kumpulkan 100.000, 1 juta, atau 50 juta semut individu, dan tiba-tiba, kebodohan kolektif ini berubah menjadi kecerdasan super. Mereka membangun struktur megah, melakukan sanitasi yang lebih baik dari kota modern, dan melaksanakan operasi militer yang presisi. Ini bukan dongeng, ini adalah fenomena superorganisme, sebuah entitas tunggal yang berpikir, merencanakan, dan bertahan hidup. Pertanyaannya, bagaimana ini mungkin? Di mana terletak pusat komando dari kerajaan bawah tanah ini? Jawabannya, di mana-mana dan di tidak sama sekali. Kita perlu menghilangkan mitos pertama, ratu bukanlah pemimpin. Ratu adalah organ reproduksi yang disayangi, sumber dari seluruh DNA koloni, tetapi dia hanyalah budak koloni. Ia dikontrol oleh feromon yang diberikan oleh para pekerja. Jika ratu tidak menghasilkan feromon yang tepat, sinyal kimia yang memastikan kesuburan para pekerja akan menggantikannya. Lalu, bagaimana jutaan individu yang buta dan bodoh ini berkoordinasi? Melalui feromon, ini bukan hanya jejak bau, ini adalah bahasa pemrograman biologi yang kompleks. Setiap feromon membawa perintah spesifik. Ada feromon jejak, seperti guidance system. Ada feromon alarm, seperti sirine yang berteriak, bahaya, dari semut api, Solenopsis invicta, dan ada feromon kematian yang dikenal sebagai asam oleat. Jika seekor semut disemprot dengan feromon kematian, semut hidup lainnya akan terprogram untuk menyeretnya keluar dari sarang, bahkan jika semut yang disemprot itu masih hidup. Setiap semut hanya perlu menjalankan instruksi kimia sederhana. Prinsip ini disebut stigmergy, sebuah komunikasi tidak langsung melalui lingkungan. Bayangkan ini, seekor semut menjatuhkan butiran tanah di lokasi acak. Semut berikutnya menemukan butiran tanah itu dan secara naluriah menjatuhkan butiran lain di dekatnya. Secara bertahap, miliaran butiran tanah itu membentuk pilar. Tidak ada arsitek, tidak ada cetak biru. Hanya algoritma sederhana yang menciptakan struktur yang mustahil. Contoh paling dramatis adalah rakit semut api. Ketika banjir datang, mereka merangkai tubuh jutaan semut menjadi rakit terapung, saling bergandengan erat, menjaga ratu dan larva di tengah, mengorbankan diri demi kelangsungan hidup superorganisme. Namun, sistem tanpa pemimpin ini punya kelemahan, sebuah sisi yang mengungkap betapa rapuhnya kehendak bebas individu. Ketika algoritma feromon mengalami glitch, seperti saat semut pemandu kehilangan jejak dan secara tidak sengaja mengikuti ekornya sendiri, seluruh pasukan yang taat ini akan terseret ke dalam spiral yang mematikan. Ini yang kita sebut spiral kematian, atau yang para ahli biologi sebut circus funerus, lingkaran pemakaman. Mereka tidak bisa berhenti. Tidak ada satu semut pun yang dapat berpikir, ini konyol, saya akan keluar. Mereka hanya mesin yang menjalankan kode. Mereka akan berputar berjam-jam, berhari-hari, sampai tubuh mereka ambruk karena kelelahan, dan mereka mati karena kesetiaan yang buta. Ini adalah horor nyata dari hive mind, sebuah kecerdasan luar biasa yang bisa berubah menjadi mesin bunuh diri massal jika sinyalnya salah. Lalu, apa yang membuat superorganisme ini begitu sukses? Ekonomi koloni. Semut telah menyempurnakan spesialisasi kerja. Mereka memiliki sistem kasta yang disebut polimorfisme. Semut kecil, minor, mengelola jamur di dalam sarang. Semut menengah, medias, mencari makan. Semut terbesar, major, menjadi tentara dan pemotong daun. Kita ambil contoh semut pemotong daun, Ata. Mereka adalah petani yang sempurna. Mereka tidak memakan daun yang mereka bawa. Mereka menggunakannya untuk menumbuhkan jamur tertentu di sarang, jamur yang tidak bisa hidup di tempat lain, sambil menjaga pertanian itu agar tetap steril dan bebas gulma. Seluruh kehidupan mereka adalah sebuah pengorbanan terencana untuk menjaga pabrik jamur yang memberi makan koloni. Kehidupan individu di sini hanyalah sebuah komoditas. Pekerja semut biasa hanya hidup beberapa bulan, mati dengan cepat, dan digantikan. Sementara ratu, sebagai pusat genetik, dapat hidup selama 20, bahkan 30 tahun.
Ini adalah pertukaran biologis, mengorbankan umur individu demi keabadian kolektif. Kamu bukanlah individu, kamu adalah bagian yang dapat diganti dari sebuah kesatuan. Inilah yang membawa kita pada pertanyaan filosofis. Apakah kita, manusia, berada di jalur yang sama? Kita bangga dengan kebebasan berpikir kita, tetapi di zaman ini, kita hidup dalam jaringan yang lebih padat dari sarang semut. Kita menanggapi feromon digital, algoritma media sosial yang memperkuat jejak emosi, tren, dan ideologi yang sudah ada. Kita melihat jutaan orang bergerak serentak mengikuti tren yang tiba-tiba muncul dan menghilang, membeli produk yang sama, atau bahkan mempercayai informasi yang sama. Ketika kita semua hanya mengikuti sinyal yang paling kuat, seberapa jauh kita berbeda dari semut yang terperangkap dalam spiral kematian? Apakah kita juga sedang berjalan menuju sirkus funeres versi manusia, buta karena terlalu patuh pada algoritma yang kita ciptakan sendiri? Semut mengajarkan kita sebuah pelajaran pahit, keberhasilan kolektif tidak menjamin kebahagiaan individu. Mereka adalah peradaban paling sukses di bumi, namun mereka membayar harga termahal, yaitu kehendak bebas. Lain kali kamu melihat semut, jangan melihat seekor serangga. Lihatlah superorganisme yang menguasaimu dan tanyakan pada dirimu, di mana batas antara mengikuti sistem dan kehilangan jiwamu.